Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Istiqomah dari kelas 11 OTKPA. Di sini saya akan menjelaskan pengertian arsip, pengertian kearsipan, alat-alat kearsipan, sistem kearsipan, penanganan surat, dan penyimpanan surat menggunakan sistem tanggal. Yang pertama, apa itu arsip? Arsip adalah catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi dengan berbagai macam bentuk yang dibuat oleh lembaga, organisasi, maupun perseorangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, apa itu kearsipan? Kearsipan adalah cara atau teknik yang mengatur dalam penyimpanan arsip agar dalam pencarian informasi maupun arsip dapat dilakukan dengan mudah. Yang ketiga yaitu alat-alat kearsipan. Selanjutnya yaitu sistem kearsipan. Sistem kearsipan itu ada 5. Yang pertama ada sistem abjad, sistem nomor, sistem tanggal, sistem subjek, dan sistem wilayah. Yang pertama, sistem abjad. Sistem abjad adalah penyimpanan menggunakan metode penyusunan secara abjad dari A sampai Z. Dari urutan nama-nama mulai dari A sampai Z nanti diindeks terlebih dahulu. Nah, misalkan contohnya PT Nusa Jaya. Kita indeks menjadikan Nusa Jaya PT. Jadi kodenya yaitu NU. Maka dari kode NU tersebut akan dijadikan kode dalam penyimpanan arsip untuk penyimpanan sistem abjad. Yang kedua yaitu sistem tanggal. Sistem tanggal itu yaitu diambil dari tanggal yang tertera di surat. Misalkan tanggal 6 Februari 2023. Nah, kodenya yaitu nanti 06 02 2023. Maka nanti kode yang akan kita taruh pada tabs untuk penyimpanan sistem tanggal yaitu tanggal 06 02 2023. Dan yang ketiga yaitu sistem nomor. Sistem nomor itu nomornya itu yang sudah ditetapkan dari misalkan perusahaan atau instansi tersebut. Misalkan kode nomornya itu nomor 20. Nah, nanti kodenya itu akan ditetapkan 20 untuk misalkan pokok masalah apa. Nanti kita akan menyimpannya itu sesuai dengan kode yang diberikan oleh instansi tersebut. Yang keempat yaitu sistem subjek atau perihal. Penyimpanan arsip berdasarkan masalah dan surat dikelompokkan ke dalam daftar indeks untuk ditentukan masalah-masalah yang pada umumnya terjadi. Jadi tergantung pada perihalnya pada surat tersebut. Misalkan perihalnya tentang pembayaran, jadi nanti kodenya yaitu PMB, atau misalkan undangan, jadi nanti kodenya itu UND dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu sistem wilayah. Sistem penyimpanan arsip yang berdasarkan kepada pengelompokan menurut nama tempat atau wilayah. Misalnya kota DKI Jakarta, maka disatukan dengan surat yang sama wilayahnya yaitu DKI Jakarta atau Jakarta Pusat. Selanjutnya yaitu penanganan surat. Penanganan surat yaitu yang pertama penerimaan surat, yang kedua penyortiran surat, atau kita dipisah-pisahkan terlebih dahulu mana nih surat masuk dan mana surat keluar, jadi dipisah-pisahkan terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu pencatatan surat ke dalam buku agenda. Nah, buku agenda sendiri memiliki 3 jenis, yaitu buku agenda berpasangan, buku agenda tunggal, dan buku agenda kembar. Dan ada juga buku ekspedisi. Nah, buku ekspedisi ini yaitu berfungsi sebagai bukti bahwa surat tersebut sudah diterima. Nah, ini dia contoh buku agenda. Ini dia contoh buku agenda surat masuk. Nah, cara pencatatannya itu kita mulai mencatat dari tanggal termuda terlebih dahulu. Kita mulai dari tanggal termuda terlebih dahulu, lalu sampai dengan tanggal tertua. Di sini tanggal terima itu yaitu 2 hari setelah dari tanggal yang tertera di surat. Misalkan di sini kan tanggalnya itu 6 Februari 2023. Maka
ditulis pada tanggal terimanya itu 8 Februari 2023, dan nomornya itu yang tertera di surat, dan pengirimnya siapa, dari mana, misalnya Apindo Asosiasi Pengusaha, dan alamatnya ditulis dengan lengkap, serta perihalnya itu perihal yang tertera di surat, misalkan undangan golf, dan diteruskan kepada, misalkan yang ditujukan kepada Pak Arif dan Ibu Dinda. Dan di sini saya akan menggunakan sistem penyimpanan sistem tanggal. Maka di sini kodenya yaitu 6/02/2023, diambil dari tanggal yang tertera di surat, karena di sini tanggalnya itu tanggal 6 Februari 2023, maka kodenya yaitu 6/02/2023. Begitupun seterusnya sampai tanggal tertua paling bawah. Nah, yang kedua yaitu buku agenda surat keluar. Nah, tanggalnya di sini yaitu tanggal yang tertera di surat, tidak menggunakan 2 hari ya di sini tuh, karena tanggal itu tanggal 8 Februari 2023, dan nomornya itu nomor yang tertera di surat dan dikirim kepada misalkan Bapak Ahmad Zaini, dan ditulis alamatnya dengan lengkap. Lalu perihalnya yaitu misalnya permohonan dukungan, dan hubungan dengan surat itu misalkan mempunyai hubungan dengan surat lain, misalkan surat balasan dari surat sebelumnya. Tapi kalau misalnya tidak mempunyai hubungan surat, itu tidak usah ditulis. Dan di sini kodenya itu saya akan menggunakan sistem tanggal. Jadi kodenya itu tanggal 8/02/2023. Karena di sini tanggal 8 Februari 2023, maka kodenya 8/02/2023. Lalu pencatatannya pun tanggal termuda sampai dengan tanggal tertua. Yang ketiga yaitu buku ekspedisi. Saya di sini menggunakan buku ekspedisi ekstern. Yaitu buku ekspedisi ekstern itu yaitu yang mencakup ke semua lingkup perusahaan, dari dalam maupun dari luar. Jadi menyangkup semua berbagai lingkup perusahaan. Nah, contohnya seperti ini. Setelah kita melakukan pencatatan surat ke dalam buku agenda maupun buku agenda surat masuk, buku agenda surat keluar, dan buku ekspedisi, selanjutnya kita itu melakukan penyimpanan ke dalam Maps Redactor, yaitu kita masukkan semua surat dan buku agenda tadi ke dalam Maps Redactor. Maka akan jadi seperti ini kalau sudah kita simpan ke dalam Maps Redactor. Jadi dan kodenya pun di sini saya menggunakan sistem tanggal. Jadi kita urutkan dari tanggal termuda paling bawah dan tanggal tertua itu yang paling atas. Dan kodenya pun di sini sesuai dengan tanggalnya. Dan sudah jadi penyimpanan surat menggunakan sistem tanggal. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya mengenai tentang kearsipan. Apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.